hasil sosialisasi menggunakan webinar, baik itu hilang ya. Halo. Saya yang laptopnya ini. Walah. Signalnya itulah. Kaget saya kira saya yang bermasalah. Sama saya juga. mohon maaf ada aja kesalahan jaringan. Bude, Ya nggak apa-apa, silakan. penguji serta Bapak mentor dan host. Cukup ya berarti ya. Sudah selesai ya kegiatanmu tadi ya? Belum Bu. Kurang Saya kurang jadwal dan ucapan terima kasih Bu deh. Nggak usah lah, kalau jadwal aja. Oke, cukup ya. Ya, oke. Ya, cuma jadwal karena ucapan terima kasih nggak usah. Daripada kau buka lagi PowerPoint-nya. Ya terima kasih tadi pemaparan dari Putri cerita ya. Selanjutnya silakan tanggapan dari Pak Dr. Herman Erwin ya, selaku mentor, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Bapak Ibu coach dari Dr. Hewan Putri Jelita. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwasanya tadi yang sudah dipaparkan oleh staf kami, Dr. Hewan Putri Jelita itu memang benar adanya, dan informasi yang ada sekarang ini memang agak ruwet gitu dalam urusan birokrasi, sistem permohonan dan segala macam. Perlu diketahui bahwa UPT Veteriner ini terintegrasi dengan bidang kesehatan hewan yang mempunyai tugas sebagian dari bidang itu. Jadi kami hanya melakukan proteksi dalam sisi kesehatan hewannya, namun rekomendasi pengeluaran dari hewan ternak itu ke luar daerah provinsi itu merupakan kewenangan penuh setelah mendapatkan validasi dari pemeriksaan status kesehatan hewan yang akan dikeluarkan atau dilalu lintaskan. Dalam sistem alur permohonan ini memang agak rumit karena yang pertama beberapa pelaku itu tidak mengetahui apakah bagaimana cara melakukan untuk melalu lintaskan hewan-hewannya. Ini terkait dengan usaha yang dilakukan oleh para peternak yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kita sekarang ini lagi mempersingkat gitu alurnya, sehingga tidak lagi memerlukan barangkali kertas-kertas yang terlalu banyak begitu, karena saya setiap pengesahan itu menandatangani sampai 5 lembar gitu, karena ada beberapa instansi terkait, baik itu PTSP, kemudian Badan Karantina Pertanian, kemudian bidang sendiri, juga daerah tujuan yang harus kita lampirkan dari sertifikat veteriner atau SKKH itu. Oleh karenanya, melalui rancangan aktualisasi Dr. Hewan Putri Jelita ini, saya menginginkan ada suatu skema yang baru, yang mungkin terupdate, yang bisa saja diupdate tidak langsung barangkali datang ke kantor, namun para pelaku ini mendapatkan informasi bagaimana dia bisa melakukan pendaftaran untuk usahanya itu bisa dari mana saja begitu. Yang intinya adalah kita memperpendek arus birokrasi, kemudian pelayanannya bisa cepat dan tepat juga akurat begitu, sehingga apa yang dihasilkan, yang kita keluarkan itu bernilai dan bermanfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat umumnya akibat mengkonsumsi bahan pangan asal ternak. Saya kira apa yang sudah dipresentasikan oleh Dr. Putri tadi sudah menurut saya sudah sesuai dengan yang selama ini saya dampingi ke beliau. Namun mungkin barangkali ada tanggapan atau masukan untuk kami dalam memajukan lagi sistem alur dari permohonan ini, sehingga menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depan. Begitu barangkali Bapak Ibu Coach. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Mentor. Selanjutnya silahkan Pak Penguji. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi, kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Dr. Hewan Erwin Guruji MP. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir dan senang sekali bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Mentor, mendukung, kemudian harapannya Ibu Putri bisa membawa cara baru, skema baru sehingga pelaku pendaftar ini juga semakin mudah, tidak ruwet banget ketika mengurusnya. Baik, di room ini juga ada Ibu Muli yang sudah memfasilitasi kita. Beliau sebagai PIC yang bertanggung jawab terhadap kelas. Kemudian yang kami banggakan Ibu Dr. Hewan Putri Jelita. Ya, dari awal saya sudah sampaikan ke Bude tadi bahwa ini kelas yang istimewa. Nama-namanya pun juga istimewa. Ini Dr. Hewan sudah Putri Jelita pula. Kemudian tadi ada Fran Choice. Fran yang menjadi pilihan di mana-mana. Kemudian ada namanya Brighty. Wah, keren-keren. Sampai susah diucapkan. Ada Dr. Jimli Hansel. Ini memang orang tua jago-jago kasih nama semua. Dan terkumpul di satu grup bimbingannya Ibu Yuli. Baik, saya langsung saja mengenai peningkatan alur penertiban SKKH dan SP. SKKH ini surat keterangan kesehatan hewan. Ya, Dan itu ya, sertifikat veteriner. Iya, Pak. Oke, baik. Saya akan mulai dari latar belakang yang sudah ditulis oleh Ibu Dokter, Ibu Putri. Oke, saya akan mulai dari kondisi saat ini. Kondisi saat ini saya bacakan ya. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat cukup banyak pengguna jasa yang belum memiliki pemahaman mengenai alur penertiban SKKH, SP. Terdapat pengguna jasa dan seterusnya. Ini. Ada yang aneh di sini saya lihat. Yang anehnya nanti minta penjelasannya Ibu Putri. Terdapat pengguna jasa yang belum memahami apa persyaratan ketika ternak ataupun hewan kesayangan akan dilalu lintaskan. Apa saja persyaratan berkasnya, serta kandang ternak sebelumnya diberangkatkan. Mengapa penting untuk rutin mengkonsumsi obat serta apa saja kompilasi yang terdapat apabila tidak dilakukan pengendalian hipertensi. Kenapa muncul hipertensi di sini, Pak Ibu Putri? Mohon izin Pak Penguji, itu yang terupload yang berbeda dengan yang saya berikan kepada mentor. Hasil finalisasi makalahnya yang terakhir saya akan sampaikan kepada Bapak mentor. Mohon maaf Bapak Penguji. Oh, yang diberikan saya ini berbeda. Kondisi saat ini hanya sampai di apa saja persyaratan berkasnya serta lokasi kandang ternak sebelum diberangkatkan. Mohon maaf Bapak Penguji. Ya, masalahnya muncul minum obat hipertensi di sini. Ya, tidak ada Bapak hubungannya dengan hipertensi kan? Binatang ternak? Tidak ada Pak Penguji. Oke, baik. Nanti tinggal dihapus saja kalau seperti itu. Ya, mohon maaf Bapak Penguji. Baik. Ya, baik. Kemudian di dalam latar belakang juga menurut saya juga harus disertakan data. Data dalam artian sudah berapa orang yang mengurus SKKH ini, minta rekomendasi barangkali ya, yang sudah ditangani. Paling tidak tahun 2020 ini. Supaya latar belakang ini juga punya data terhadap apa yang sedang dilakukan. Berikut, tadi sudah disampaikan oleh mentor, saya kira sudah cukup jelas secara konten itu menjadi gawean mentor karena dua yang dihadirkan, ada coach, ada mentor, termasuk penguji-penguji. Saya hanya melihat dari sisi proses karena secara konten yang paling mengerti ini sebenarnya Pak Mentor. Oke, baik, saya lanjut lagi, saya langsung masuk ke bagian berikutnya. Terima kasih banyak sudah menganalisis dengan baik dari judul, baik itu melalui APKL, kemudian masuk ke Fishbone, sehingga dapatkan kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Kegiatan pertamanya persiapan.
Kemudian membuat Google Form untuk pendaftaran pengguna jasa melalui online. Oh, ini yang disampaikan Pak Mentor tadi ya. Artinya Iya, Pak. Orang daftar tidak perlu datang, dia bisa daftar online. Benar, Pak. Begitu ya. Dan ini Iya, belum pernah dilakukan sebelumnya. Belum pernah, Pak. Oke, baik. Melalui online serta akun Instagram. Hubungannya dengan akun Instagram apa? Iya, baik Pak. Izin untuk menjawab Pak. Untuk akun Instagramnya itu kami mengedukasi kepada pengguna jasa di situ. Bagaimana alurnya, apa-apa persyaratannya, serta yang terpenting dokumentasi dalam alur penerbitan SKKH atau sertifikat veterinernya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nanti akun Instagramnya ini baru mau buat atau sudah ada? Saya tambahkan Pak Mentor. Iya, baik. Silakan Pak Mentor. Ya, kami memang sudah membuat untuk akun Instagram ini karena dalam tusi kami itu juga ada pelayanan di klinik hewan begitu. Jadi kami mau berupaya untuk menampilkan PT veteriner ini ke media sosial agar dapat diketahui dan oleh publik untuk dapat diakses gitu. Karena penggunaan jasa kami tidak hanya dalam lalu lintas hewan, namun juga pelayanan jasa klinik dan laboratorium begitu Pak. Sehingga terintegrasi di dalam akun Instagram UPT Veteriner itu ada 2 seksi, pelayanan Kesmavet dengan Keswan, di dalamnya juga ada, sehingga semua apa yang dilakukan oleh staf-staf saya itu semua harus terpublikasi, baik tugas-tugas yang diberikan begitu. Jadi semungkin mempermudah untuk siapa saja bisa membuka itu Instagramnya, sehingga ya itu upaya, salah satu upaya untuk sekaligus mempromosikan begitu Pak Koms. Tapi keren sekali itu Pak, cara seperti itu, gratis tapi terpublikasi dengan baik, terkampanyekan dengan baik juga seperti itu Pak. Kalau seandainya saya mau bawa kucing dari sini ke Jakarta naik pesawat, harus adakah rekomendasi dulu dari UPT Veteriner? Seperti itu ya? Iya Pak. Iya Pak, harus ada dari rekomendasi dari Provinsi Sulawesi Tengah. Oh, panjang enggak urusannya kalau sekarang kondisi saat ininya? Alurnya seperti apa? Bisa diceritakan singkat saja tapi. Dilakukan yang terpenting Pak, ada buku vaksinasinya. Apa saja yang telah divaksin, lalu kami cek keadaannya, lalu terbitkan apabila memang layak, sehat, dan telah melakukan serangkaian vaksinasi, kami akan terbitkan surat keterangan kesehatan hewannya Pak. Lalu bisa dilalu lintaskan. Terima kasih. Seperti itu ya. Ini. Iya Pak. Iya baik. Berikut untuk kegiatannya buat video ya, artinya videonya Ibu Putri sendiri yang akan buat nanti. Oke, baik. Kita lihat nanti videonya, bukan hasil copotan dari YouTube atau dari tempat lain. Oke, saya lanjut ke bagian terakhir. Bagian terakhir evaluasi. Evaluasi hasil sosialisasi penggunaan kuesioner. Ini bagus sekali. Tahapannya hanya 2. Tambahkan 1 tahapan lagi. Mungkin menganalisis hasil pengolahan data di bagian terakhirnya. Jadi bukan berhenti di pengolahan data saja, tetapi ada analisis yang dilakukan terhadap data kuesioner yang sudah dikumpulkan. Itu untuk tahapan kegiatan. Saya akan masuk ke bagian inti dari rancangan aktualisasi. Ini adalah keterkaitan substansi mata pelatihan, karena inilah yang kita pelajari mulai dari masif online MOOC, mulai dari MOOC sampai dengan distance learning, sampai dengan hari ini yang kita pelajari yaitu berakhlak.
berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif di nilainya. Untuk nilai, saya melihat di sini nilai loyal itu hanya 1 kali muncul. Padahal nilai loyal ini penting dalam pelaksanaan tugas. Di dalam loyal itu bukan hanya loyal menjaga nama baik pimpinan, lembaga, tetapi di dalamnya itu lebih dari itu, ada nasionalisme di dalamnya, ada dedikasi, dan seterusnya. Oleh karena itu nanti Ibu Putri tambahkan, digali lebih lanjut untuk nilai loyal sehingga tidak hanya 1 kali muncul. Begitu juga dengan nilai harmonis. Nilai harmonis itu nanti ditambahkan kembali. Harmonis itu 1 atau mungkin 2 kali muncul saja. Nanti ditambahkan sehingga rancangan ini menjadi kaya nilai. Satu hal yang ingin kami sampaikan ke Ibu Putri, ini penting, menyelesaikan isu melalui kegiatan kreatif yang dilakukan seperti rancangan hari ini, itu penting. Tetapi mengaktualisasikan nilai itu jauh lebih penting. Karena itulah yang kita pelajari. Ini kita mempelajari nilai-nilai. Nilai-nilai ini lebih ke berakhlak, sama dengan singkatannya berakhlak, lebih ke karakter. Seperti itu Bu Putri. Kemudian saya sampel 1 buah nilai keterkaitannya dengan tahapan kegiatan. Di kegiatan pertama ada nilai akuntabel. Kemudian tahapannya ada konsultasi dengan mentor atau pimpinan UPT veteriner. Di mana keterkaitan antara akuntabel dengan konsultasi, Bu? Ya baik, izin untuk menjawab Pak Penguji. Pada tahapan kegiatan konsultasi dengan pimpinan UPT veteriner, saya menambahkan keterkaitan substansi nilai akuntabel karena pada saat konsultasi dengan pimpinan UPT veteriner, hal yang dapat dilakukan ialah diskusi, di mana hasil diskusinya itu Bapak Mentor mempercayakan sejumlah kegiatan kepada saya dan dinilai, maka saya taruhkan nilai akuntabel karena di situ ada poin dapat dipercaya serta konsisten, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terakhir saya ingin menyampaikan harapan besar terhadap Ibu Putri Jelita terhadap apa yang akan dilakukan mengenai alur yang tadi kami dengar agak ruwet, paling tidak bisa menertibkan alur yang ruwet ini sehingga bisa memperpendek birokrasi, lebih mudah, lebih gampang, dengan cara-cara yang sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Kemudian yang tidak kalah penting, kembali lagi ke nilai, ini tentang nilai, ini bukan tentang hebat-hebatan atau pintar-pintaran, ini tentang menghargai pimpinan, ini tentang menghormati sesama teman, ini tentang menjadi contoh, menjadi teladan di tempat kerja. Mohon bantuan Pak Mentor mengawal pelaksanaan aktualisasi ini, karena mentor juga nanti akan memberikan penilaian. Ada 2 item lagi, ada 1 sikap perilaku, 1 lagi tentang pengembangan kompetensi bidang tugas. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak, kami kembalikan ke Bu Coach. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Penguji atas masukannya. Di Jelita dicatat ya tadi semua masukan-masukan dari Pak Penguji, termasuk data dan pendalaman dengan nilai-nilai dasar ASN-nya, dan jangan lupa ya menghapus kalimat hipertensi lah, itu saya kira kucing juga hipertensi gitu ya. Nah, terus ini saya mau tanya dulu, tadi kan cerita bahwa misalnya kucing mau dibawa pergi gitu kan, harus ada surat itu bukan karantina yang keluarkan ya, ini karantina ini memang izin menjawab. Jadi sebelum dilalu lintaskan, pihak karantina yang mengecek kembali kelengkapan berkasnya. Salah satu kelengkapan berkasnya ialah SKKH atau SV yang diterbitkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Bude, terima kasih. Surat itu yang dibawa ke karantina gitu? Ya benar Bude. Oh, jadi
Jadi bukan di sana karantina hewan itu beda enggak ya? Di sana apa? Karantinanya apa di sana? Izin, Bude. Ya, Pi. Ya, jadi karantina pertanian namanya. Jadi karantina sekarang itu kan jadi satu ya, tanaman dengan hewan gitu. Nah, di sana itu ada koordinator pelayanan kesehatan hewan. Yang tugasnya mereka itu menjaga pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan di bandara dan di laut. Jadi terkait dengan SKKH ini, kenapa tadi kami bilang terlalu ruwet? Karena ya itu harus ke karantina lagi, ke dinas lagi, minta rekomendasi, ini yang belum diketahui oleh pengguna jasa. Oleh karenanya kami membuat suatu Instagram, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga pengguna jasa tidak lagi perlu bertanya-tanya begitu ke kantor lagi, karena sudah ada semua, tinggal menceklis dokumen apa yang diperlukan kemudian diisi. Dan saya sudah bicara juga dengan Dr. Putri. Saat ini kami sudah menyediakan barcode untuk sistem pembayaran. Mungkin kita sudah punya kris ya, mungkin akan kita launching di awal Juli sudah bisa digunakan karena ini menyangkut dengan pendapatan asli atau retribusi daerah yang dibebankan ke kami. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari pemeriksaan yang terlalu berlebihan. Jadi saya memakai fasilitas perbankan kris gitu yang dibuat oleh Bank Sulteng sehingga pengguna jasa bisa dari rumah juga melakukan pembayaran begitu. Ya, tapi kami juga menyediakan yang berbentuk fisik. Kalau misalnya ada bukti yang mau mereka pegang ya kami siapkan. Namun semua akan tersistem jadi satu sehingga kita lebih cepat. Saya mengingatkan sesuai dengan visi Pak Gubernur lebih cepat lagi melayani sehingga kita memanfaatkan internet ini untuk sebagai fasilitas untuk arus birokrasi. Begitu barangkali Bude. Oh, saya kira saya bayangan saya karantina itu ada sekalian veterinernya di situ, di kantor situ ya. Nah, seperti pertanian gitu ya. Oh, ternyata ada juga ya. Jadi ya, ada dokter hewannya juga. Tinggal surat keterangan dari si UPT ini, kemudian kalau karantina lagi ngecek kita sudah siap gitu ya. Ya. Syaratnya sertifikat veteriner atau SKKH, baru karantina membuat dokumen pelepasan dari hewan itu. Oke. Ya. Dan sampai nanti salah alur ya. Siapa tahu mau membawa atau itu hewan-hewan piaraan. Tentu kalau saya sih mungkin ya enggak bawa sapi atau kambing ya, tapi paling bawa kucing atau ya hamster barangkali ya. Hamster perlu juga dilihat ya. Gitu. Oke, saya kira cukup dari saya juga. Yang penting tadi Ibu Putri nanti tambahi apa saja yang kurang. Terima kasih, selamat menjalankan aktualisasinya dan tolong nanti 4 minggu berikutnya Dik Putri harus bisa menunjukkan ya. Jadi videonya sampai seberapa jauh itu surat izin itu tadi surat apa tadi ya. Sudah berapa yang dilayani harus bisa ditunjukkan ya, jangan sampai bikin surat ternyata selama 4 minggu nggak ada yang bikin surat. Ya, terima kasih Pak Erwin selaku mentor dan terima kasih kembali untuk Pak penguji. Silakan, saya kembalikan kepada Dik Muli. Baik, terima kasih sekali lagi Bude, Pak Rian selaku penguji. Mudah-mudahan masukan dan saran-saran itu bisa dipenuhi oleh Putri Jelita. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Mentor, Pak Erwin yang sudah meluangkan waktunya penguatan kepada rekan kita Putri. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Mentor untuk bisa live ruangan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Bude, itu kan teman kita masih di karantina satu, Pak Asep, kasihan ditahan. Kemarin mau dibawa sama Pak Hendra tapi ditahan. Surat dari karantinanya Pak Asep belum keluar. Oke. Bude enggak ngerti. Leng dia apa sih maksudnya? Siapa sih yang aneh ini di karantina?
Iya, Pak Asep. Dek Itu kan Putri Pak bisa, Hendra mau bawa ke bisa. Surabaya. Boleh di-lift. Oh iya, Mau baik. dibawa ke Surabaya kemarin Asep, tapi ditahan karena surat dari karantinanya belum keluar, Cecep. Gitu. Berarti dia sejenis sejenis apa Perlu dia? dikarantina. Perlu dikarantina. Iya, betul, betul. Ya sejenis itulah. Belum sempat keluar izin karantinanya. Iya, Cecep. Kasihan sekali. Makanya masih ditahan dia di karantina. Oke, Sambil terakhir ya. dilanjut, saya izin menelpon Pak Kaban. Pak Ya, iya. Ini Pak, peserta juga anu, kayak keluar ini Bude. Sedikit lagi. Masih Dek login. Muli, Ya. sebentar bisa dikumpulkan semua, saya sampaikan saja deh untuk Iya, apa, memang. kan nggak ada lagi tempat waktu untuk pemaparan lagi apa yang mau dibikin. Paling hanya saya sampaikan bab 3, nanti sistematikanya biar aja saya kirim di grup. Cuma saya hanya menyampaikan apa yang dibuat setelah ini. Siap, Bude. Paling setengah jam saja. Siap. Sabar Tinggal ya. satu ya. Iya. Tinggal satu. Saya nggak lihat ya. Oke, baik. Mohon izin Pak Penguji dan Bude. Ini sudah bergabung bersama kita Pak Gasali selaku mentor dari Ibu Surni. Selamat bergabung, Pak. Baik, saya langsung persilahkan kepada Bude saja untuk mengambil alih. Silakan, Bude. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ghazali SKM selaku mentor, selamat datang di ruangan ini. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Pak Rian selaku penguji dan Bu Muli ya yang selalu standby di ruangan ini. Kemudian Dek Surni, sehat-sehat, apa kabar? Ya, sehat Bu, alhamdulillah baik. Ya, oke. Hari siang ini kita akan dengarkan sama-sama pemaparan rancangan aktualisasi dari Dik Surni. Waktu yang diberikan hanya 10 menit, maka sesingkatnya untuk menyampaikan. Kemudian nanti perlu tanggapan dari Bapak Mentor dan terakhir penguji. Untuk itu silakan Dik Surni untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Baik Bu, izin share screen Bu. Apakah sudah kelihatan Bu? Kenapa enggak bisa di F5 ya? Mana? Kok suaranya gitu ya? Oh. Mana? Ini? Nggak bisa.
Di slideshow nggak bisa. Ya, silakan ayo. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Surni Nasrun, Escape Nurse. Jabatan saya sebagai ahli pertama perawat di unit RSUD Undata. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi saya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI selaku penguji. Terima kasih kepada Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi MSI selaku coach. Terima kasih kepada Bapak Ghazali SKM selaku mentor, dan teristimewa kepada Ibu Evaluator Ibu BC Mulyana SM. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Penerapan Keselamatan Pasien dalam Pelaksanaan Identifikasi Pasien di Ruangan Katelia RSUD Undata. Latar belakang. Isu yang saya angkat yaitu mengenai kurangnya penerapan keselamatan pasien dalam pelaksanaan identifikasi pasien di ruangan Katelia Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Seperti yang kita ketahui bahwa keselamatan pasien itu merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Salah satu di antara keselamatan pasien itu adalah identifikasi pasien, di mana identifikasi pasien itu sistem untuk membedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Sehingga memperlancar dan mempermudah proses pemberian pelayanan kepada pasien. Tujuannya untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan. Rumah Sakit Umum Daerah Undata itu merupakan rumah sakit rujukan yang membuka pelayanan 24 jam terus-menerus, tapi itu tidak luput dari kejadian yang tidak diharapkan atau KTD. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, masih ditemukan beberapa masalah terkait layanan keperawatan, seperti ketidaktelitian petugas kesehatan dalam mengidentifikasi pasien, kurangnya penerapan SOP identifikasi pasien, dan kurangnya pemahaman petugas kesehatan akan pentingnya identifikasi pasien. Berdasarkan laporan kinerja pemerintah tahun 2019, Rumah Sakit Umum Daerah Undata, kelengkapan pengisian rekam medisnya itu hanya mencapai 85%. Ini menunjukkan bahwa pengisian kelengkapan rekam medis itu belum maksimal dilaksanakan, dan ini tentunya akan mempengaruhi keselamatan pasien, khususnya dalam identifikasi pasien. Adapun tujuan dari aktualisasi ini, yang pertama, meningkatkan penerapan pelaksanaan identifikasi pasien oleh perawat di ruangan Katelia Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, sehingga membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Adapun manfaat aktualisasi yang pertama untuk UPT RSUD Undata sendiri itu menguatkan visi dan misi rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional kepada masyarakat. Kemudian bagi perawat, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan perawat dalam pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan kepada pasien yang aman dan berkualitas. Kemudian kepada pasien dan keluarga, untuk memberikan pelayanan prima bagi pasien, serta menjamin keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Bagi Pemda Sulteng sendiri itu sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, serta pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dari isu tersebut, penulis akan melakukan kegiatan rancangan aktualisasi yang pertama, yaitu kegiatan yang pertama itu persiapan pelaksanaan identifikasi pasien, di mana tahapannya yang pertama itu berkonsultasi dengan mentor. Ini berhubungan dengan nilai ASN, yaitu akuntabel, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang kedua mengumpulkan bahan atau materi serta SOP. Ini berhubungan dengan nilai ASN, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan yang ketiga membuat panduan SOP, berhubungan dengan akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian tahapan yang keempat membuat banner, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang kelima membuat kuesioner,
berhubungan dengan akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan selanjutnya membuat format monitoring evaluasi, menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan kegiatan yang pertama ini berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian kegiatan yang kedua, melakukan sosialisasi tentang SOP identifikasi pasien. Tahapan yang pertama, menghubungi kepala ruangan. Ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, membagikan panduan identifikasi pasien kepada perawat. Menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga, menjelaskan tentang SOP identifikasi pasien. Berhubungan dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang keempat, membagikan kuesioner, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang kelima, memasang banner, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua ini berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan identifikasi pasien dengan tepat. Tahapannya yang pertama, mengecek kembali status pasien sebelum ke pasien. Itu menguatkan nilai akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian tahapan yang kedua, menanyakan kembali identitas pasien, kemudian mencocokkan dengan gelang identitas. Menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga, mendokumentasikan tindakan atau terapi yang telah diberikan. Ini berhubungan dengan nilai ASN, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kegiatan yang ketiga ini berhubungan dengan manajemen ASN. Selanjutnya kegiatan yang keempat, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan identifikasi pasien. Tahapan yang pertama yaitu melakukan monitoring sebelum ke pasien. Ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, melakukan monitoring terkait tindakan atau terapi yang diberikan. Ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga, merangkum hasil monitoring evaluasi. Ini berhubungan dengan nilai ASN yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kegiatan yang keempat ini berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya, jadwal tentatif aktualisasi. Penulis akan melakukan kegiatan yang pertama itu persiapan pelaksanaan identifikasi pasien di bulan Juli minggu ke-1. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi tentang SOP identifikasi pasien. Penulis akan melakukan di bulan Juli minggu ke-2. Ini sekalian dengan memasang banner. Kemudian kegiatan yang ketiga, pelaksanaan identifikasi pasien dengan tepat. Penulis akan melakukan di bulan Juli minggu ke-2 dan minggu ke-3. Kemudian kegiatan yang keempat, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan identifikasi pasien. Akan dilakukan di bulan Juli minggu ke-4. Baik, terima kasih. Itu telah hasil pemaparan rancangan aktualisasi saya. Saya kembalikan kepada Ibu Evaluator. Ya, terima kasih untuk Dik Surni. Selanjutnya boleh di stop share dulu. Ya, selanjutnya kami mohon tanggapan dari Bapak Mentor. Silakan Pak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kesempatannya wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Rian. Pak Rian. Siap, Pak Mentor. Iya, Ibu Coach, Ibu Coach. Tadi telah kita dengarkan bersama pemaparan dari anggota kami, yaitu Ibu Surni yang bekerja di Rumah Sakit Undata, di ruangan Dahlia, untuk mencari solusi-solusi, mencari isu-isu yang ada di rumah sakit untuk dipaparkan. Tadi telah dipaparkan. Jadi dalam hal menyusun rencana tadi, menyusun rencana aktualisasi, peserta sudah, maaf, dalam menyusun rencana aktualisasi tadi tentunya peserta sudah mengacu kepada materi-materi yang sudah diberikan selama kurang lebih 3 minggu oleh panitia latsar tim-tim pengajar yang ada di BPSDM, dan selalu mengacu ke sana. Dan juga setelah itu mengkaji pasien yang sesuai dengan tugas, dan terus terang di rumah sakit Undata banyak sekali masalah isu-isu yang diangkat. Tapi saya ini saya batasi cuma 4 saja, dan 1 yang diangkat untuk dipaparkan. Tapi semua yang masalah-masalah ini solusinya ada, dan dicari penyebab, solusinya ada, sudah dijelaskan solusi, penyebab, dan analisis untuk mencari solusi tersebut. Dan saya selaku mentor juga selalu menyampaikan, menegaskan kepada peserta latsar bila mencari solusi harus menegaskan nilai-nilai ASN yang sudah diajarkan, yang kita biasa disebut berakhlak. Jadi yang berakhlak, berorientasi publik, dan seterusnya sampai 7. Jadi itu yang selalu saya terapkan kepada perawat-perawat yang ada di ruangan. Apalagi dengan judul yang diangkat ini itu penerapan keselamatan pasien dalam pelaksanaan identifikasi pasien di ruangan Katelia. Takutkan biasa kalau kita tidak identifikasi biasa tertukar, karena ruangan Katelia ini ruangan anak-anak. Setelah anak-anak yang di rumah sakit Undata, jadi anak-anak dari 0 bulan sampai 15 atau 18 itu sekarang kategori anak. Jadi untuk sementara itu saja penguatan dari saya. Untuk selanjutnya dikembalikan untuk kami selaku mentor selalu menerima kritikan, perbaikan dari Bapak Penguji demi perbaikan peserta latsar di rumah sakit Undata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mentor. Selanjutnya Bapak Penguji, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Coach, Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi, MSI. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Pak Mentor. Dan Pak Mentor ini kami sampaikan, beliau sangat tidak asing dengan nilai-nilai berakhlak. Karena hampir semua orang Undata pasti mentornya Pak Ghazali. Saya sering sekali ketemu dengan Pak Ghazali, beliau sebagai mentor. Dan alhamdulillah teman-teman yang dibantu oleh Pak Ghazali sebagai mentornya itu rata-rata berhasil. Dan ranking-ranking semua. Jadi ini Ibu Surni, bebannya berat kalau tidak. Ya, 10 besar nanti dipertanyakan. Anak bimbingannya Pak Ghazali jago-jago semua, pintar-pintar semua. Kemudian di room ini ada 18 orang nanti, Pak. Oh, banyak ya, Pak? Iya, banyak perawat, iya. 18 orang yang ikut. Siap. Latsar sekarang ini. Kemudian tadi Pak Mentor juga sudah memberikan gambaran kondisi di lapangan seperti apa, karena memang sengaja kita hadirkan mentor untuk menyampaikan bagaimana kondisi di lapangan dan
yang paling mengerti konten yang dimaksud dengan Ibu Surni ini hanya Ibu Pak Ghazali yang tahu. Kalau walaupun dia karang-karang, kalau kita mengerti saja, manggut-manggut saja, tapi mentor tidak bisa dibohongi karena mentor juga di sana. Makanya mentor kita hadirkan di sini. Dan senang sekali ketika Pak Mentor menyinggung juga mengenai nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Betul sekali Pak Mentor, konsen kita ke nilai-nilai berakhlak. Karena kalau masalah kegiatan, izin bukan meremehkan, anak honor bisa bikin kegiatan-kegiatan seperti ini. Anak-anak PHL bisa saja, tetapi belum tentu berakhlak. Oleh karena itu, penekanan dalam aktualisasi ini adalah penekanan terhadap nilai-nilai dasar. Baik, saya lanjut. Di room ini ada juga Ibu Muli sebagai PAC yang bertanggung jawab terhadap kelas yang sudah memfasilitasi kita dari kemarin sampai dengan hari ini. Berikut yang kami banggakan, Ibu Surni yang mengangkat mengenai penerapan keselamatan pasien dalam pelaksanaan identifikasi pasien di ruang katelia. Di ruang katelia ini ruang anak-anak, Bu Surnia. Iya, Pak. Umur berapa itu? Kalau yang masih untuk kategori anak itu mulai dari umur 1 bulan ke atas sampai 18 tahun. Oh, berarti kalau saya masuk di ruang katelia masih umur anak-anak. Masih 18, masih kategori anak-anak, Pak. Baik, di dalam latar belakang saya lanjut saja. Di latar belakang, di kondisi saat ini, Ibu Surni menyampaikan, saya bacakan ya, berdasarkan hasil pengamatan penulis, menemukan beberapa masalah terkait pelayanan keperawatan, antara lain ketidaktelitian petugas kesehatan dalam mengidentifikasi pasien, kurangnya penerapan SOP. Menurut saya kalimatnya terlalu vulgar, seperti itu. Kalau bisa disensor sedikit. Bukan ketidaktelitian, mungkin belum maksimal. Kalau ketidaktelitian nanti bisa-bisa nanti dituntut, jadi petugasnya tidak teliti. Padahal memang harus teliti di situ. Jadi kalimatnya barangkali nanti di-softkan sedikit, ya. Karena ini akan menjadi konsumsi orang banyak. Masa Ibu baru sebentar di sana, baru pengamatan sedikit, kemudian sudah dijudge hanya ketidaktelitian petugas dalam mengidentifikasi pasien, kurang penerapan SOP, gitu, kurang pemahaman petugas akan pentingnya identifikasi pasien. Sebenarnya mereka itu mengerti, mungkin hanya saja begitu lupa. Nanti memaksimalkan itu, jadi kalimatnya nanti di-softkan. Kemudian untuk datanya di sini disampaikan pelaporan pengisian rekam medis hanya mencapai 85%. Kemudian Ibu menyimpulkan data ini menunjukkan bahwa pengisian kelengkapan rekam medis belum maksimal. Betul. Format rekam medis akan mempengaruhi keselamatan. Nah, sekarang kaitannya rekam medis sama identifikasi pasien, artinya nilai 80% itu rekam medis secara keseluruhan barangkali, bukan hanya identifikasi pasiennya. Iya. Kalau 85% itu maksudnya dari seluruh tahun 2019, maksudnya kelengkapan pengisiannya di 24 jam pertama begitu Pak maksudnya. Jadi kalau memberikan tindakan kan kita harus berpatokan dari itu rekam medis kan untuk memberikan tindakan medis. Itu seperti itu. Dari angka 85% itu apakah 85% berarti sekitar 25% kesalahan. 25% kesalahan itu semuanya berhubungan dengan identifikasi pasien kah atau tidak? Kalau keselamatan pasien ini sendiri toh Pak, itu kan hanya ada 6, mungkin 25%-nya itu mungkin seperti pasien risiko jatuh seperti itu mungkin Pak. Maksud saya begini, ada enggak data lain yang lebih relevan dengan identifikasi pasien ini selain angka 85% dari pengisian rekam medis? Kalau ada data lain, sampaikan juga di dalam latar belakang untuk memperkuat bahwa memang
diperlukan sekali ini identifikasi pasien untuk keselamatannya, gitu. Untuk memperkuat di latar belakang saja. Oke, nanti ditambahkan untuk mengenai datanya. Saya lanjut ke bagian kegiatan. Kegiatan dari Ibu Surni, yaitu kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Di kegiatan pertama ini persiapan pelaksanaan dan identifikasi pasien. Di bagian E-nya ada membuat kuesioner. Kemudian di kegiatan 2, di bagian D-nya ada juga membagikan kuesioner. Apakah kuesioner yang kegiatan pertama dan kegiatan kedua ini berbeda? Tidak Pak, sama saja satu, tapi kalau di persiapan itu kan saya siapkan, nanti setelah sosialisasi baru saya bagikan kuesionernya kepada perawat setelah saya melakukan sosialisasi. Seperti itu Pak. Oh. Jadi sama saja Oh Pak. iya. Sama ya, bisa yang di pertama tadi persiapannya barangkali ya. Iya Pak. Di bagian keduanya baru dibagikan. Ya, dibagikan kuesioner. Oke, baik. Saya langsung masuk ke bagian terakhir. Di bagian keempat, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan identifikasi pasien. Monitoring evaluasi. Kegiatannya melakukan monitoring, kemudian melakukan terkait tindakan apa yang diberikan, merangkum hasil monitoring evaluasi. Padahal di awal, di kegiatan 1 dan kegiatan 2, saya lihat itu ada dibagikan kuesioner atau membuat kuesioner. Di kegiatan 2-nya membagikan kuesioner. Kuesioner itu tidak dianalisis atau tidak diapa-apakan untuk menjadi evaluasi kah? Sebenarnya perlu sih Pak dianalisis. Ya, perlu. Kalau perlu nanti kan kuesioner ini kan bagian dari evaluasi sebenarnya. Oh iya. Karena dia bagian dari evaluasi, masukkan menganalisis hasil kuesioner itu mulai dari mentabulasi datanya sebagian, habis itu menganalisis kembali hasil kuesioner tadi di dalam monitoring evaluasi di kegiatan keempat. Buatkan dia salah satu tahapan kegiatan. Oke, untuk nilai saya mengapresiasi nilainya banyak sekali, sangat kaya nilai dalam rancangan aktualisasi ini, dan saya mengingatkan kembali ke Ibu Surni bahwa nilai ini bukan hanya dituliskan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, tidak hanya dituliskan, tetapi dipraktekkan. Dan nanti kita akan uji, kita akan pertanyakan kembali ke mentor, apakah Ibu Surni ini sudah mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah ditulis. Seperti itu. Oke Bu Surni ya. Jadi jangan rancangannya bagus sekali kayak nilai. Nanti kita akan lihat nanti di pelaksanaan aktualisasinya. Dan karena mentor akan memberikan 2 penilaian. 1 penilaian sikap perilaku, yang kedua akan memberikan penilaian kompetensi bidang tugas. Seperti itu. Jadi tidak boleh macam-macam sama mentor. Mentor pegang 2 senjata sekarang. Macam-macam, coret saja Pak, kasih rendah nilainya, tidak lulus dia. Seperti itu. Oke, saya mengharapkan Bu Surni, ini bukan hanya tentang menyelesaikan isu melalui kegiatan kreatif, ini tentang mengaktualisasikan nilai berakhlak. Ini tentang karakter, ini tentang berakhlak, ini tentang sikap perilaku. Kemudian nanti tetap berkonsultasi dengan coach, kemudian nanti di dalam Kolabjar ada penyampaian progres per minggu disampaikan di situ, dan terakhir manage waktu dengan baik dan jaga kesehatan. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Selamat beraktualisasi Bu Surni. Terima kasih banyak Pak Mentor. Mohon bantuannya untuk mengawal Ibu Surni. Terima kasih banyak Bu Muli, Bu BC. Sampai sore ini kita masih dikawal. Terima kasih banyak juga untuk Bude Yuli sebagai coach, dan selamat sekali lagi sudah menyelesaikan orasi ilmiah menjadi kebanggaan BPSDM. Terima kasih banyak, kami serahkan kembali ke Ibu Coach.
Ya, oke. Terima kasih Bapak penguji yang memberikan masukannya. Dek Surni sudah dicatat semua ya? Apa saja Ya, yang ditambahkan, ada yang dihapus tadi, diganti kalimatnya dan sebagainya ya. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Ghazali selaku mentor yang hari ini mendampingi. Tanpa kehadiran Pak Ghazali, maka seminar ini tidak bisa dijalankan. Untuk Dek Surni juga tadi ada lagi, saya mau tanyakan lagi satu aja ya. Di kegiatan ketiga atau apa tadi ada tahapan mendokumentasikan, itu maksudnya apa yang mendokumentasikan itu? maksudnya Bu, setelah kita melaksanakan identifikasi pasien kan semua akan kita catat di lembar catatan keperawatan, itu namanya pendokumentasian Bu. Jadi dokumentasi ini kan bukan di foto gitu kan? Bukan Bu. Oh ya sudah. Artinya apa yang kita lakukan, kita dokumentasikan. Mencatat, mendokumentasikan semuanya itu ya. Ya benar, dokumentasi. Sampai kadang-kadang teman-teman itu yang dimaksudkan dokumentasi itu foto, makanya saya enggak. Berarti mencatat apa saja ya, mendokumentasikan itu isinya mencatat apa saja yang dilakukan identifikasi tadi ya. Ya Bu. Oke, ya. Sudah cukup kalau begitu. Saya yang itu. Oke, kalau gitu cukup untuk di Surni Nasrun. Silahkan melanjutkan untuk mengaktualisasikan apa yang direncanakan, dan insya Allah 4 minggu kita akan ketemu lagi di ruangan ini dengan Pak Mentor, kemudian Pak Penguji dan Bu Muli, insya Allah dalam keadaan sehat semua, untuk membuktikan apa yang dilakukan selama 4 minggu ke depan. Terima kasih, saya kembalikan ke Dek Muli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bude dan Pak Rian selaku penguji. Mudah-mudahan apa yang diminta oleh penguji itu bisa dipenuhi oleh rekan kita Surni. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ghazali yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi penguatan kepada Surni. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan itu bisa dipenuhi oleh saudara kita Surni. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Ghazali untuk meninggalkan ini, dan Surni dan Rizkan boleh di stop recordingnya juga, boleh leave.